Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala khairul mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan sebagai hamba yang hina di hadapan Allah kecuali hanya satu: bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bersyukur tak bersyukurnya kita kepada Allah, Allah senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Bersyukur kita kepada Allah. Pada sore yang berbahagia ini, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan terhadap diri kita. Salawat berangkaikan salam kita berikan kepada Faduka Alam, Intan Mekah Permata Madinah, buah hati Aminah, putranya Abdullah Habibullah, Nabi Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak mengucap Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita yang berada di sini senantiasa membasahi lidah kita dengan bersalawat kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunda, ayahandaku dimanapun berada, semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tak akan pernah tenang hidup dalam dunia ini, bunda. Orang tak akan pernah senang, nyaman, bahkan lenang hidup dalam dunia ini kalau dia tak tahu bagaimana sifat dunia itu sendiri. Kalau dia tak tahu bagaimana untuk menghadapi dunia itu sendiri. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan. Kata Imam Ghazali, lahir 450 Hijriah, meninggalnya 505 Hijriah. Apa kata beliau? Ada 4 sifat dunia itu sendiri. Apa dia, Ustaz? Yang pertama, kata Al-Imam Al-Ghazali, ad-dunya sari'ul waqt. Dunia itu pak cepat perputaran waktunya. Pagi tiba-tiba sudah siang. Siang tiba-tiba sudah sore. Sore tiba-tiba masuk waktu malam. Tak terasa. Rasa-rasanya baru 1 tahun, sudah masuk kita tahun yang selanjutnya. Rasa-rasanya baru 1 bulan, sudah masuk kita bulan yang selanjutnya. Rasa-rasanya baru saja kita Ramadan, Pak, sudah masuk kita Ramadan yang selanjutnya. Dan rasa-rasanya baru saja kita Lebaran. Beberapa hari lagi, insya Allah kita akan masuk Lebaran. Ternyata waktu itu terasa cepat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Waktu fajar Allah bersumpah, wal fajr. Naik waktu subuh Allah bersumpah, was subhi iza tanaffas. Naik waktu duha Allah bersumpah dalam Al-Quran, wad duha. Naik waktu siang Allah bersumpah, wan nahar. Naik waktu sore Allah bersumpah, wal as. Naik waktu malam Allah bersumpah, wal lail. Bahkan sepertengahan malam pun Allah masih bersumpah. Apa kata Allah? Wa minal lail, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa?
Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kita semua. Apa kata Allah? Hei, kata Allah, engkau yang masih kuberikan hidup, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 50 tahun, bahkan sampai 100 tahun. Wa innaka fil mayyit, kata Rasul, engkau pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan di saat kematian itu menimpa dirimu, dalam kitab Daqaiqul Akbar dijelaskan bahwa begitu orang masuk ke alam kubur, al-qabru huwa manzilun, selamat datang. Kalau kau orang yang baik, kalau kau orang rajin ibadah, rajin salat, puasamu tak tinggal, ibadahmu 5 waktu tak pernah tinggal, salat tahajud engkau kerjakan, duha engkau laksanakan, sedekah engkau laksanakan, maka nauma terurus. Engkau sudah capek dalam dunia ini, engkau sudah capek lelah untuk ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauma terurus, tidurlah engkau laksana pengantin baru. Wa takhtalifu adla'uhu, jika engkau orang yang buruk, sifat tingkah lakumu buruk, perbuatanmu buruk, maka siap-siap pada saat ini engkau akan merasakan yang namanya azab yang akan kuberikan kepadamu. Sebagaimana Allah katakan, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ada orang begitu masuk ke alam kubur, Pak. Masuk ke alam kubur, dia disaksikan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah betapa nikmatnya surga Allah, betapa dahsyatnya neraka Allah, diberikan kepadanya, dipertontonkan di hadapannya. Dia menyesal. Farji'na na'mal solihan. Ya Allah, kembalikan kami, ya Allah, kembalikan kami. Niscaya kami akan beribadah kepadamu. Niscaya kami akan sungguh-sungguh ibadah, sujud kepadamu, ya Allah. Namun sudah terlambat. Kenapa? Karena batas waktu yang telah Allah tentukan kepada diri kita tak kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat dunia itu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ad-dunya la'ibu wa lah'un. Dunia itu ialah permainan. Maka kata Rasul, siapa malamnya dia memikirkan dunia, paginya dia sibuk mencari dunia, dia akan dibuat lelah oleh dunia itu sendiri. Dia akan dibuat capek oleh dunia itu sendiri. Lelah dipermainkan oleh dunia itu sendiri. Al-Imam Al-Qurtubi mengungkapkan bahwa dunia ini, Pak, laksana seperti bayangan. Kita berdiri, bayangan kita di samping. Geser kita ke samping, bayangan itu akan lari. Tak akan pernah kita temukan kita dapat menyatu dengan bayangan kita itu sendiri. Maka kata Imam Qurtubi, indah kali kata-kata Imam Qurtubi itu. Apa dia kata Imam Qurtubi? Berbaliklah engkau, niscaya bayangan itu yang akan mengejar dirimu. Masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, Ustaz, tak bolehkah kita mencari dunia? Boleh mencari dunia, boleh beraktivitas untuk dunia, tapi jangan salah, tujuan kita bukan dunia. Tujuan utama kita bukan dunia. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku rumah yang indah, nyaman, lenang, enak. Aku hidup di rumah itu agar menyenangkan hatiku beribadah kepadamu, ya Allah. Agar menyenangkan aku sujud kepadamu, ya Allah. Agar menyenangkan aku tahajud duha bersamamu, ya Allah. Boleh berdoa seperti itu. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kasih aku mobil yang mewah, indah, cantik, luar biasa, agar menenangkan aku untuk membantu tetanggaku yang lagi dalam keadaan sakit, untuk membantu tetangga-tetanggaku jika membutuhkan bantuanku. Masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat yang kedua. Ad-dunya la'ibu wa lahwun. Dunia itu ialah permainan. Kemudian yang ketiga, kata Al-Imam Al-Ghazali, ad-dunya makanul musibah.
Dunia itu tempatnya musibah. 2019 kita digemparkan dengan gempa bumi, bencana alam yang diberikan Allah kepada kita. Masuk 2020 kita digemparkan juga dengan virus yang sampai sekarang pun belum selesai-selesai. Virus corona ini. Apakah selesai virus ini akan berakhir musibah dari Allah? Belum tentu. Karena memang dunia itu tempatnya musibah. Dunia itu tempatnya musibah. Dan memang Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dunia itu diberikan Allah musibah. Dan setiap orang diberikan Allah itu musibah sesuai dengan keadaan dirinya masing-masing. Karena mampulah dia, maka diberikan Allah musibah itu kepada dirinya. Orang yang beriman, Pak, dia tak takut mati. Tak takut dia untuk mengakhiri hidup ini. Orang yang beriman tak cari mati. Justru orang yang beriman mempersiapkan amalan-amalan yang terbaik untuk menghadapi ketika dia meninggal dunia nantinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, ad-dunya makanul ibadah. Dunia ini ialah tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan musibah yang Allah berikan, gempa yang Allah berikan, banjir yang Allah berikan kepada kita, kadangkala musibah itu datang di rumah kita, tetangga kita, bahkan kawan karib kita. Kita ngomong bersama dia, tiba-tiba beberapa minggu kemudian dia meninggal dunia. Dia tak ada lagi di hadapan kita. Dia tak lagi bersama kita. Dia tak berkecimpung lagi bersama kita. Tak menyentuh hati kita untuk beribadah kepada Allah. Lantas bagaimana lagi, kata Allah, untuk menyentuh dirimu agar lebih dekat, lebih taat kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki diri kita bersama. Yang baik menjadi lebih baik. Yang baik menjadi lebih terbaik yang harus kita munculkan dalam diri kita bersama. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini cuma sebentar. Hidup yang diberikan Allah ini mempunyai batas waktu. Begitu nanti sudah habis waktu kita, tak ada yang bisa membantu kita. Karena begitu kita masuk ke alam kubur, ada 3 yang mengantarkan kita, tapi cuma 1 yang tinggal bersama kita. Harta mengantarkan kita. Kalau dia punya mobil mewah, mobil itu yang mengantarkan dirinya. Mobil itu yang membawa dirinya untuk sementara. Namun begitu masuk ke alam kubur, 7 langkah mereka tinggalkan kita. Keluarga, istri kita yang tercinta, meninggal istrinya, berair air mata bapak tuh, sampai bengkak mata bapak tuh. Cuman jangan salah, begitu sampai beberapa bulan kemudian, bapak itu pun mencari ibu yang baru. Maknanya mencari istri yang baru. Hanya sementara kesedihan itu, padahal sudah berjanji sehidup semati. Namun begitu kematian menghampiri dirinya, kematian mendatangi dirinya, tak ada yang sanggup untuk bersama dirinya untuk sampai waktu yang jangka yang lama untuk duduk di kuburan itu sendiri. Bahkan yang lebih parah, ada seorang suami yang melangkahi mayat istrinya. Dilangkahinya mayat ibu itu. Begitu dilangkahinya, apa kata anaknya? Protes. Pak, kok bapak langkahi mayat ibu, Pak? Sampai kali hati bapak, Pak. Apa salah mama kepada bapak? Tak ada salah mamamu. Terus Pak, kok sampai kali hati bapak? Kok bapak langkahi, Pak? Jangan kejam-kejam kali lah, Pak, jadi orang tua, Pak. Mama kan orangnya baik. Mama kan orangnya patuh sama bapak. Kok bapak langkahi? Bukan saya melangkahi itu karena saya dengki. Enggak. Tapi mamamu pernah berjanji. Apa kata mama, Pak?
Kata mamakmu, abang gak boleh untuk menikah lagi. Abang tak boleh menikah lagi sampai abang melangkahi mayatku. Maka pada hari ini saya langkahi mayat mamakmu, bukan berarti saya dengki, tapi untuk menunaikan janji daripada mamakmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika janji yang dikumandangkan, cinta yang diajungkan, kemudian kenikmatan yang kita rasakan itu hanya sebatas dunia. Tapi yang tinggal bersama kita, yang menemani kita, yang bersama kita hidup, kekal bersama kita, tidak lain, tidak bukan, ialah amal ibadah kita. Itulah yang bersama kita, itulah yang menemani kita, itulah yang menjawab segala pertanyaan yang ada, yang ditanyakan oleh malaikat kepada kita. Apa yang tinggal? Amal-amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin, momentum Ramadan ini, momentum mendekati berakhirnya Ramadan, maka perbaikilah diri kita menjadi lebih baik. Karena kata Rasul, ada orang yang celaka. Siapa yang celaka itu? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Dia diberikan Allah kesempatan bulan Ramadan, 30 hari Ramadan bersama dirinya. 30 hari Ramadan sudah mencantumkan bersama dirinya. Belum tentu dia dapat Ramadan yang akan datang, dan tak ada kepastian untuk mendapatkan Ramadan yang akan datang. Namun dia sia-siakan, bahkan mendapatkan dosa di bulan Ramadan itu sendiri. Mari kita perbaiki diri kita bersama, manfaatkan waktu kita sebaik-baik mungkin. Yang pertama tadi ialah sari'ul waqt. Pergunakan waktu kita sebaik-baik mungkin karena waktu itu cepat. Yang kedua, ad-dunya la'ibu wa lahwun. Dunia itu ialah permainan. Yang ketiga, ad-dunya makanul musibah. Dunia itu tempatnya musibah. Yang keempat, ad-dunya makanul ibadah. Dunia itu tempatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sekian dari saya, kesalahan dari saya dan syaitan. Kebenaran hanyalah milik Allah semata-mata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.